Selamat malam pemirsa, Anda menjumpai Maluku Utara hari ini Sabtu 31 Mei 2025 bersama saya Faradina Sultan Batua. Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam program Maluku Utara hari ini. Disiarkan langsung dari Bumi Maluku Kiraha. Inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini pemirsa, pembentukan Koperasi Merah Putih yang merupakan instruksi pemerintah pusat sudah mulai dilakukan di sebagian wilayah Maluku Utara. Bahkan sebagian tinggal menunggu proses legalitas. Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Qadir menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih telah mulai dilakukan dan sebagian sudah terbentuk. Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri sidang paripurna pada Senin siang. Menurut Samsudin, koperasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perekonomian kerakyatan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Koperasi Merah Putih saat ini sudah, saya tidak tahu sekarang sudah update lagi, tapi sudah 400 lebih ya. Sudah 400 lebih yang sudah dibentuk. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya bisa didirikan secara legalitasnya. Ya, ada aktanya yang harus dibikin. Ya, jadi mudah-mudahan kan ada beberapa bentuk ya. Ada yang memang sama sekali baru, ada yang tadinya koperasi yang lain kemudian berubah menjadi Koperasi Merah Putih. Nah ini dengan yang ada sekarang kalau tidak salah yang sudah 100% itu Halmara Tengah. Itu seluruh desanya sudah ada satu-satu. Nah yang lain-lain juga sudah menyusul, rata-rata sudah hampir mencapai 50% lah. Nah kalau itu sudah segera, kita berharap langkah selanjutnya untuk Koperasi Merah Putih itu bisa melakukan usaha-usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Samsudin menjelaskan pembentukan koperasi dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, sebagiannya tinggal menunggu legalitas. Program Koperasi Merah Putih sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berbasis komunitas. Masyarakat diimbau untuk aktif terlibat dan mendukung pembentukan serta pengelolaan koperasi di daerah masing-masing. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 12 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai sukses mendukung 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos. Sebanyak 12 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai sukses merealisasikan program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen dalam menjalankan visi misi kepemimpinan yang baru. 12 OPD berhasil memenuhi target pelaksanaan program prioritas dalam 100 hari pertama masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Keberhasilan ini diapresiasi langsung oleh Gubernur. Pemerintah provinsi berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja optimal dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Buat OPD, ada sekitar 12 OPD yang saya sudah saling bekerja sama, mulai dari awalnya perhubungan, subsidi mudik, kemudian Perindakop, pasar murah, Dinas Pangan, bagi-bagi sembako, kemudian Dinas Kesehatan, launching UHC prioritas, pendidikan, ada Bosda, uang komite gratis, beasiswa. Bisa dilihat semuanya mengeksekusinya dengan baik. Kita butuh waktu untuk mendapatkan ritme bekerja sama, tapi semuanya berjalan dengan baik. Pak Sekda pun sangat membantu untuk mengkoordinasikan semua OPD terkait. Seperti janji saya tidak akan melakukan mutasi yang banyak selama 3 bulan. Nah 3 bulan ini saya sudah melihat mana yang oke, mana yang tidak oke. Nakertrans Koperasi melakukan tugasnya dengan baik, yang bisa bekerja sama dan mendukung program saya dan Pak Sarbin. Kita akan terus melanjutkan kerjasama. Bagi yang mungkin terasa butuh penyegaran dalam arti mungkin bergeser, mutasi, rotasi, saya tidak mendemosi siapapun, saya hanya biar ada penyegaran saja. Dengan capaian ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mewujudkan good governance dan berfokus pada kepentingan rakyat.
Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, 10 komoditi unggulan difokuskan Dinas Pertanian Maluku Utara untuk mendorong percepatan swasembada pangan. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka menengah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung program gubernur dan program nasional. Dalam upaya mendorong percepatan swasembada pangan, Dinas Pertanian Maluku Utara memfokuskan pembangunan pada 10 komoditi unggulan. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka menengah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program gubernur dan program nasional. Ya, jadi kita rubah itu, atau kita mencari role model ya, model baru pengembangan. Jadi selama ini kan kita tahu bahwa proses CPCL maupun proses bantuan ke petani itu biasanya kita kasih, kita langsung pulang kan gitu, tanpa ada proses pendampingan. Nah, sekarang modelnya kita udah rubah. Jadi ya kalau dibilang kita menemukan teori baru kan itu, role model. Gitu. Jadi mulai dari tahapan CPCL ya, itu kemudian pembibitan, penanaman sampai dengan pasca panen itu kita orang pertanian ada di situ. Termasuk menghadirkan penyuluh pertanian, kita ada di situ. Kita dampingi terus itu. Kenapa? Supaya tadi proses edukasi ya, motivasi, informasi itu bisa satu gitu. Termasuk pasca panen. Sehingga nanti pasca panen kita bisa evaluasi 1000 lahan ini bisa menghasilkan berapa ratus ton kan hasilnya dari masing-masing komoditi tadi. Paling tidak untuk mengimbangi permintaan dan penawaran ya. Demand supply ini yang kita jaga gitu. 10 komoditi itu apa aja Pak di dalamnya? Tadi yang saya bilang tadi itu bawang ya, tomat, cabai keriting, cabai rawit, terus jagung manis, terus terong, boncis, kacang panjang, apa lagi ya? Hah? Kangkung, ya, bayam ya betul ada 10 ya. Memang 10 komoditi ini memang ini yang sering bergejolak di pasar kan gitu. Sering itu. Jadi kita coba menetralisir ya. Kita mencoba menetralisir gejolak ya. Ya, oke. Terima kasih. Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara Asrul Gailea menyatakan bahwa 10 komoditi tersebut mencakup tanaman pangan utama atau hortikultura. Selain peningkatan produksi, Dinas Pertanian juga akan memperkuat akses petani terhadap benih unggul. Kerjasama dengan kelompok tani dan penyuluh lapangan akan terus ditingkatkan demi efisiensi dan keberlanjutan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Lu pada ikut semua. Iya Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidah ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Ngambil motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih.
Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan Trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, coba bantu Badorong ini, bro. Bro juga, ya apa-apa. So gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Anda kembali bersama Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan dan kesehatan mental kini menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Berbagai kasus kekerasan yang kerap tidak terdeteksi, serta masalah kesehatan mental yang sering diabaikan menjadi ancaman nyata di tengah kehidupan sosial saat ini. Data dari berbagai lembaga menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus kekerasan. Sepanjang tahun 2024, kasus kekerasan di Maluku Utara tercatat kasus tertinggi, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah hingga dunia kerja. Tidak sedikit korban yang mengalami trauma jangka panjang yang berdampak langsung pada kesehatan mental mereka. Psikolog klinis Setiani Alfinuha mengatakan bahwa masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanda-tanda kekerasan dan gangguan mental. Kalau kekerasan tentunya berdampak kepada psikologis ya, tapi kalau masalah psikologis tentunya banyak. Kalau ditanya berapa, saya tidak terlalu menghitung persisnya, tapi puluhan ada gitu. Apalagi sekarang dengan teknologi yang sudah terbuka ya, untuk mengakses profesional kesehatan mental kan lebih mudah daripada zaman dulu, dan itu yang membuat mungkin para masyarakat itu lebih aware untuk minta bantuan profesional sehingga angkanya juga meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran kolektif, tindak kekerasan dapat diminimalisir dan masyarakat dapat lebih peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental. Peran serta semua pihak termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam menciptakan perubahan positif. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Tren kosmetik, skincare, dan body care ilegal tanpa izin BPOM terus mengalami peningkatan di Maluku Utara. Untuk itu, Balai POM Sofifi mengimbau masyarakat untuk waspada dalam memilih produk-produk kecantikan. Kasus kosmetik, skincare, dan body care ilegal tanpa BPOM yang beredar di pasaran kian merisaukan. Tingginya angka peminat membuat pelaku usaha semakin gencar hingga memalsukan produknya. Misalnya, seperti produk tersebut tidak diregistrasikan sehingga tidak memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengandung bahan-bahan kimia berbahaya seperti merkuri, steroid, hidrokuinon yang dapat merusak organ tubuh manusia, tidak berlabel ataupun tidak memiliki tanggal kadaluarsa produk, sampai dengan menggunakan merek produk ternama kemudian menjual produk tersebut dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Hal tersebut membuat banyaknya masyarakat mengeluhkan efek samping dari penggunaan produk-produk kecantikan ini. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sofifi Triwandiro ketika dikonfirmasi TVRI membenarkan hal tersebut. Triwandiro mengatakan di Maluku Utara sendiri jumlah produk kosmetik ilegal cukup banyak dan mengalami peningkatan. Terkait dengan kosmetik ilegal ya, itu memang sampai sekarang menjadi tren peningkatan ya, termasuk masalah skincare itu kalau kita temukan di lapangan, kalau memang dia sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran yang sama, maka kita akan sanksinya administrasi, yaitu peringatan dan pemusnahan produknya. Tetapi kalau sampai dia sudah berulang, maka kita bisa angkat sanksi selanjutnya, yaitu ke sanksi yang lebih berat, bisa sampai pro justisia. Untuk di Maluku Utara sendiri, peredaran itu juga lumayan ada beberapa kita temukan, termasuk sanksi pro justisia juga kita lakukan ke beberapa penjual kosmetik sudah pernah ada.
Triwandiro juga menambahkan jika ditemukan pelanggaran bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi ringan berupa teguran dan produknya dimusnahkan. Sementara bagi pelaku usaha yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran memalsukan produk kosmetik, skincare, dan bodycare akan dikenai sanksi berat. Paradila Sultan Batua Henry Nanlohi General Halu melaporkan untuk Maluku Utara hari ini. Pemirsa, kenaikan Yesus Kristus ke surga mengandung pesan penting tentang kehidupan spiritual dan kerukunan antar umat beragama. Umatnya yang percaya diharapkan mampu mengaplikasikan pengorbanan Yesus Kristus yang rela sengsara, mati, bangkit, dan naik ke surga dengan cara saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu hari besar keagamaan yang diperingati penuh makna oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Kenaikan Yesus Kristus diperingati pada hari ke-40 setelah Paskah atau kebangkitan Yesus. Kenaikan Yesus Kristus juga mengandung pesan penting tentang kehidupan spiritual dan kerukunan antar umat beragama. Ketua Jemaat Gereja Irene Galala, Pendeta Seni Salindapen mengatakan, kenaikan Yesus Kristus umat percaya harus bisa mengaplikasikan pengorbanan Yesus Kristus yang rela sengsara, mati, bangkit, dan naik ke surga dengan cara saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Yesus mengasihi seluruh ciptaannya. Mengasihi tidak hanya dalam kalangan keluarga, kakak adik, tetapi mengasihi untuk semua, saudara bersaudara, bahkan sampai di luar daerah ini pun, atau bukan sesama suku, tapi kita juga harus saling mengasihi. Yang kedua, Yesus naik ke surga itu ada meninggalkan pesan-pesannya, damai sejahtera bagi kamu. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Peringatan kenaikan Yesus Kristus juga dapat menjadi inspirasi bagi umat Kristen untuk hidup dalam kasih dan mengikuti jejak Yesus Kristus dalam kehidupan setiap hari, sehingga sebagai umat percaya dapat menjadi saksi kasih-Nya di dunia dan membawa harapan bagi sesama. Sandi Sunarto, Andi Ihsan, Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Maluku Utara hari ini. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia.
Orang bilang tuh lucu, mendemaskan. Atau unik, lantas, dan dilindungi. Ini rumah tuh, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumah tuh. Teman, mari kita selamatkan rumah tuh. Hutan tuh, hutanmu dan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Sulawesi Tengah, pemirsa. Sebanyak 40 personil dari Batalion A Pelopor Brimopolda Sulteng dikerahkan ke Desa Wombo, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala untuk membantu penanganan pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Kegiatan ini dipimpin oleh Ibda Dwi Widayat dengan fokus utama membersihkan area SMP Negeri 2 Tanantofea yang terdampak cukup parah. Dengan dilengkapi dengan 10 buah sekop, 1 unit mesin sensor, 2 unit artco, serta dukungan mobilitas berupa 2 truk taktis, tim Brimob bergotong royong membersihkan lumpur, sisa kayu dan material banjir lainnya yang mengganggu aktivitas sekolah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Aman Nusa 2 tahun 2025, sekaligus respon cepat dari program Brimob Mandago Respon, sebuah layanan kemanusiaan dari Sat Brimob Polda Sulawesi Tengah yang terbuka untuk masyarakat umum. Selain fokus di SMP Negeri 2 Tanantofea, personil Brimob juga bersiaga untuk membantu pembersihan di lokasi lain di wilayah Desa Wombo dan sekitarnya. Polda Sulteng menerjunkan 40 anggota Timsar Polda Sulteng ke lokasi yang terdampak banjir bandang di Desa Wombo, Kabupaten Donggala. Sesampainya kami di sini, kami berusaha untuk membuka akses jalan sehingga kami bisa mendatangi lokasi yang terdampak langsung, terutama khususnya area sekolah SMP Negeri 2 Tanantofea, Kabupaten Donggala, di mana di area sekolah tersebut adik-adik kami yang bersekolah di sana sangat membutuhkan ruangan sekolah mereka untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian kami siap bergerak ke lokasi lain yang membutuhkan kami. Sebelumnya telah terjadi banjir bandang menerjang Desa Wombo, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Rabu 28 Mei 2025. Akibatnya ratusan rumah warga rusak dan terendam banjir bercampur lumpur, serta 2 orang warga meninggal dunia setelah terseret arus banjir. Rian Hendra melaporkan untuk TVRI Sulawesi Tengah. Kita ke Sulawesi Tenggara, pemirsa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memulai pembangunan 2 ruas jalan penting yang telah lama dinantikan masyarakat. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama para kontraktor dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga resmi memulai pembangunan 2 ruas jalan provinsi. Kedua proyek tersebut meliputi ruas Alangga Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan dan ruas Buranga Ereke di Kabupaten Buton Utara. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak antara pemerintah dan 2 perusahaan kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan jalan. Ruas Alangga Tinanggea akan dibangun sepanjang 2,3 km oleh CV Britania Raya Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar 5,8 miliar. Sementara itu CV Bintang Tombika Konstruksi akan menangani pembangunan ruas Buranga Ereke sepanjang 1 km dengan anggaran sebesar 2,9 miliar. Keduanya ditargetkan rampung dalam waktu 120 hari kalender sejak penandatanganan kontrak dilakukan. Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Fahri Yamsul, mengungkapkan
bahwa kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama sesuai arahan Gubernur Sulawesi Tenggara. Pihaknya mengingatkan para kontraktor untuk memastikan hasil pengerjaan sesuai standar dan siap memperbaiki jika ditemukan kekurangan. Ia juga mengimbau agar jadwal pekerjaan disesuaikan dengan perakiran cuaca dari BMKG yang menyebutkan curah hujan tinggi pada akhir Juni hingga awal Juli. Kami bisa didampingi dengan teman-teman dari lab, apa semua, dan Bina Marga, artinya keseriusan kami dalam mengerjakan jalan ini betul-betul sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Kita akan kerjakan jalan ini dengan kualitas yang bagus. Nah, tadi pesanan kami ke rekanan bahwa sesuai dengan pesanan Pak Gubernur, apabila pekerjaan ini sudah selesai dan ternyata masih rusak, kita akan bongkar. Kita tidak ragu-ragu untuk membongkar. Kita tidak peduli rugi atau tidak. Itu harapan kami. Ruas ini tentu di daerah Konsel itu yang tanda tangan kedua kita ini, masih ada lagi tanda tangan berikut tapi sementara proses. Demikian juga yang di Butur, tidak lama lagi akan kita lanjutkan pekerjaan yang lainnya, itu juga akan sudah bisa sekarang sementara proses. Saya kira demikian. Untuk panjang jalannya panjang jalan kalau di daerah Butur itu sekitar 1 kilo lebih dapatnya. Di Alangga Tinanggiair untuk ruas ini sekitar 2 kilo lebih banyak. 2,3 kilo. Nah, nanti akan ada lagi ruas berikutnya. Pembangunan jalan di dua wilayah ini sangat dinantikan masyarakat, bahkan sebelumnya sejumlah warga sempat melakukan aksi protes atas lambatnya realisasi proyek yang telah dijanjikan. Dengan dimulainya pembangunan ini, masyarakat berharap akses transportasi akan menjadi lebih baik dan mendukung aktivitas sehari-hari. Pembangunan dua ruas jalan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat konektivitas antar wilayah. Selain itu, proyek ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah, membuka akses terhadap layanan publik, dan memperkuat integrasi wilayah di Sulawesi Tenggara. Salmon Agus Wahyudi, TVRI Sultra melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok, Minggu 1 Juni 2025 di wilayah Maluku Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farah Dila Sultan Batuah mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan program Anak Indonesia. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.